tidak mengganggu jalannya diskusi. Kemudian untuk sesi tanya jawab akan diadakan setelah pembicara memberikan materinya di akhir nanti, dan apabila dari peserta ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh menggunakan fitur raise hand di room ini. Kemudian nanti saya akan pilih salah satu dari penanya, kemudian kalian boleh memberikan pertanyaannya, baik itu secara voice atau secara tulisan. Oke, sebelum kita mulai mungkin salah satu atau beberapa kata dari saya terlebih dahulu untuk memulai atau memantik, istilahnya memantik untuk diskusi kali ini. Seperti yang kita tahu bahwa diskusi kali ini akan berbicara tentang ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan sendiri bagi Indonesia ya, secara harfiah memang Indonesia dijuluki sebagai agricultural land atau memang negara agraris. Jadi tidak akan ya, ketahanan pangan akan menjadi isu yang sangat penting bagi Indonesia itu sendiri. Bagaimana mereka uh, melakukannya atau mencapai swasembada pangan dengan baik. Di sisi lain mungkin dengan banyaknya populasi di Indonesia atau meningkatnya populasi di Indonesia menjadi masalah tersendiri, bukan hanya itu bagi pembangunan tapi juga bagi ketahanan pangan. Dengan seperti saat ini Indonesia terus mengalami krisis di bidang kependudukan, juga ditambah dengan kondisi saat ini dengan adanya COVID-19, tentunya ketahanan pangan akan menjadi permasalahan yang sangat serius. Untuk pengertian ketahanan pangan sendiri ya, jika kita telisik lebih jauh lagi dari UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, disebutkan dalam UU itu definisi dasarnya adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga ketika perseorangan. Artinya jika salah satu orang di Indonesia saja tidak tercukupi pangannya atau kesulitan dalam mendapatkan pangan, artinya ada masalah di dalam swasembada pangan kita itu sendiri. Akhirnya permasalahannya yang jelas kita akan kelaparan, kemudian akan melaksanakan impor yang secara besar-besaran, ini akan merugikan petani kita itu sendiri. Gitu. Nah, dari pengertian itu bisa digarisbawahi sebenarnya dalam UU tersebut muaranya adalah sistem penanganan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Seperti kalau kita telik di Pancasila sila kelima yang kesejahteraan bagi kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia, yaitu salah satunya dalam bidang pangan. Nah, untuk membahas bidang pangan atau ketahanan pangan itu sendiri, ada nih sebuah jurnal yang menurut saya sangat relate dengan kajian kita hari ini. Judulnya tentang Regionalization of Agriculture Based Living Sector and Security in Indonesia, di mana pada hari ini kita berhasil mendatangkan second author, Ibu Isna Pujiastuti dalam kandidat. Beliau adalah
Halo, tes. Halo. Oke, bisa dimulai nih. Udah ya. Tadi kayaknya nggak ada suaranya. Oke, siap. Boleh. Mungkin, sorry, Pak Koko. Ya, ya, saya di sini. Ya, mungkin saatnya Pak Koko memberikan preface-nya atau memberikan beberapa Informasi. kata terkait diskusi ini. Mungkin bisa memantik diskusi selanjutnya juga dari memacu beberapa pertanyaan juga dari partisipan. Mungkin bagi waktunya saya serahkan ke Pak Koko. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Basit. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya cukup jelas? Ya, ya. Oke. Apa kabar Mbak Isna dari mana nih? Hungari atau dari mana? Dari Budapest ya, Hungari. Oh iya, masih di Hungari ya. Ya. Oke, ini kayaknya di sana masih jam 5. Jam ini ya? Jam 5 pagi Jam, ya? jam 6. Oh, jam 6. Siap. Luar biasa. Mbak Isna, terima kasih atas kehadiran Mbak Isna. Jadi untuk teman-teman maupun Bapak Ibu yang telah bergabung, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk turut berpartisipasi dalam diskusi kali ini yang sebetulnya diprakarsai oleh mahasiswa. Itu Mbak Isna. Jadi kebetulan semangat mahasiswa kami di Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang ini cukup luar biasa. Jadi semuanya sebetulnya diinisiasi oleh mahasiswa gitu. Dan sebetulnya juga sebagaimana poster yang telah dipublikasikan, itu kegiatan ini mewadahi perkuliahan geografi regional Indonesia sebetulnya. Gitu ya, baik dari kelas reguler maupun kelas internasional. Nah, kemudian kebetulan salah satu topik bahasan kami pada rencana pembelajaran siswa atau RPS-nya itu terkait dengan ketahanan pangan regional. Kebetulan gitu ya. Nah, kemudian karena kami juga berusaha untuk terus mengikuti perkembangan jurnal, perkembangan publikasi, perkembangan buku yang akhirnya kami menemukan jurnalnya Mbak Isna gitu ya sebagai co-author. Nah, kebetulan juga barangkali perlu diketahui bahwasanya dulu saya dan Mbak Isna itu satu alma mater, satu fakultas gitu ya Mbak ya. Satu Ya. program studi juga. Jadi udah lama kenal kebetulan. Dan luar biasa Mbak Isna ini menjadi salah satu mahasiswa yang sangat semangat saya pikir untuk terus belajar, untuk terus mencari beasiswa, dan alhamdulillah beliau juga diterima di, ini beasiswanya cukup panjang namanya, di beasiswa Erasmus Mundus begitu ya, untuk join program. Oke, mungkin agar lebih mengenal siapa beliau begitu, Mbak Isna itu untuk riwayat education-nya beliau berada di Central European University. Kemudian juga karena tadi join program ya, jadi di University of Hagen juga, terus University of Manchester gitu. Untuk semacam program di Environmental Science Policy and Management gitu. Kemudian beliau S2-nya Geografi dan Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau juga luar biasa aktif di fakultas waktu itu. Beliau bergabung menjadi asisten peneliti dan juga asisten laboratorium di laboratorium fisik ya. Nah, kemudian kebetulan juga Mbak Isna ini bergabung dengan Lembaga Olimpiade Pendidikan Indonesia atau LOPI gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman di sini pernah mengikuti dulu SMA-nya Olimpiade Sains, nah itu salah satunya dikelola oleh Lembaga Olimpiade Pendidikan Indonesia ini, gitu ya. Nah, kemudian beliau juga merupakan profesional project based dan banyak sekali di sini. Nah, kemudian juga beliau di asisten untuk National Office of Fair Faculty of Geography Universitas Gadjah Mada. Kemudian publikasi banyak. Jadi ada di paper proceeding, terus ada di jurnal, bahkan beliau juga sudah mempunyai buku gitu ya. Jadi kalau ada yang penasaran dengan buku beliau, itu judulnya adalah Handout Iklim Tropis, Tropical Climates Handout.
gitu ya. Boleh nanti di googling, saya pikir itu juga tersedia di Badan Penerbit Fakultas Geografi. Jadi kalau ada yang mau main, terus kemudian beli bukunya di sana, nggak masalah. Terus kemudian beliau juga aktif berorganisasi, banyak sekali. Ada Youth for Climate Change, ini luar biasa, menyita perhatian saya. Jadi sangat peduli dengan climate change ya, dan isu lingkungan lainnya. Dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, barangkali kita langsung menyasar ke jurnal aja Mbak Isna. Jadi kebetulan juga meskipun konsentrasi utama saya bukan ke food self-sufficiency atau food security atau ketahanan pangan atau swasembada pangan, mohon maaf. Tapi kebetulan juga saya sedang sedikit menulis terkait hal tersebut gitu Mbak Isna. Dan mungkin juga nanti kita dan saya pribadi bisa belajar dari Mbak Isna begitu ya. Ada banyak sekali metode maupun teori terkait ketahanan pangan. Tadi juga sudah disebutkan oleh moderator, dan bahwasanya WHO sendiri pun melalui World Health Summit, itu menyebutkan bahwasanya sangat fleksibel. Food security maupun food self-sufficiency itu sangat fleksibel terminologinya. Dari situ banyak sekali teori-teori ataupun metode yang dipakai untuk menyatakan bahwa suatu wilayah atau suatu region itu telah memiliki ketahanan pangan yang baik gitu ya. Yang dipakai Mbak Isna itu melalui kajian leading sector. Terus kemudian food security-nya diambil dari variabel RDA ya, atau asupan kalori untuk masyarakat. Kemudian juga ada dengan metode surplus defisit untuk ketersediaan lahan pertanian. Ada juga metode terkait ketahanan pangan itu adalah aksesibilitasnya. Dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, mungkin nanti setelah Mbak Isna menyajikan materi, mungkin ada banyak sekali pertanyaan dari mahasiswa, dan mungkin juga saya penasaran mengapa demikian temuan Mbak Isna. Gitu ya, karena di sini saya sudah menabung cukup ya beberapa pertanyaan lah gitu ya. Oke, barangkali juga nanti selain Mbak Isna memaparkan jurnalnya dan kemudian wawasan Mbak Isna terkait isu ini, juga mungkin Mbak Isna sharing-sharing dulu lah gitu ya, biar suasananya terhangatkan dengan bagaimana kehidupan Mbak Isna di sana, terus bagaimana beasiswa di sana, karena sebagian besar di sini mahasiswa gitu Mbak Isna. Oke, begitu biar nggak kelamaan bicara saya, nggak bisa direm nanti kalau saya bicara terus. Monggo Mbak Isna, waktu saya persilahkan. Siap. Terima kasih Mas Koko atas pengantarnya. Ini langsung paper dulu aja ya. Nanti sharingnya kayaknya akhir-akhir aja. Boleh. Nah, jadi teman-teman semua selamat pagi. Di situ udah siang ya. Ini sharing screen-nya udah kebaca belum ya? Sudah. Oke, jadi sebenarnya ini adalah paper yang saya tulis ketika masih baru semester berapa ya? Semester 7, semester 8. Ini ngilangnya gimana ya? Sebentar. Jadi paper ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi kalau nanti teman-teman di googling gitu ya, judulnya itu bisa langsung di-download dari ResearchGate. Jadi silakan saja untuk lebih detailnya, atau mungkin teman-teman udah pada baca dan udah mau bertanya apa, nanti silakan. Semoga saya bisa menjawab dengan baik. Nah, paper ini sebenarnya paper yang sangat sederhana ya. Jadi dulu saya dan teman saya, Mas Adit dan Mbak Pradev ini ingin menulis sesuatu gitu tentang agriculture, tentang pangan gitu ya, tentang agriculture dan pertanian dan juga pangan. Nah,
waktu itu kita mengambil mata kuliah geografi pertanian dan kita tahu kalau ada istilah namanya leading sector dan juga bagaimana menghitung food security gitu ya dan mengaplikasikannya bagaimana persebarannya di seluruh Indonesia. Jadi sederhana banget idenya sebenarnya. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa walaupun teman-teman masih S1 gitu, sudah bisa mulai latihan untuk menulis gitu. Jadi kalau dulu ditanya, kenapa Mbak kok kemarin bisa dapat beasiswa Erasmus gitu ya, join master degree ke 4 universitas sekaligus. Padahal yang diterima dari seluruh dunia waktu itu cuma 15 orang. Jadi seleksinya lumayan dan keterima gitu. Kalau tanya sekarang gimana caranya bisa dapat beasiswa itu? Nah, salah satunya adalah ini paper-paper sederhana. Saya masukin ke conference internasional, terus mereka punya semacam kayak dipublish, ya walaupun bukan jurnal yang gitu ya, yang Scorpus atau Games terusnya, tapi ternyata jurnal-jurnal yang kecil seperti ini bisa membawa saya sampai titik hari ini. Jadi itu pesannya dulu biar semangat. Jadi walaupun teman-teman mungkin ada kuliah praktikum, nah diperhatikan dengan baik gitu ya ketika belajar praktikum dan nanti kalian bisa aplikasikan ilmu dari praktikumnya buat ke kasus tertentu dan teman-teman bisa masukin ke jurnal-jurnal yang seperti saya ini. Nanti akan sangat berguna di kedepannya gitu. Nah, jadi karena tadi ya papernya idenya sangat sederhana, karena dulu penasaran ya, Indonesia katanya negara agraris gitu ya, jadi dan kita tuh makan nasi ya, kayak 3 kali makan nasi, cuma orang Indonesia yang bisa kayak gitu. Misalnya orang Malaysia aja nggak makan nasi gitu. Jadi demand untuk nasi rice ya, itu sangat tinggi gitu. Jadi dulu idenya munculnya kayak gitu. Benar gak sih Indonesia masih jadi negara agraris gitu? Terus kemudian juga dalam hal ketahanan pangan, ketika kita mengalami sebuah krisis, maka yang paling berdampak adalah orang yang miskin gitu ya, yang poor. Dia biasanya menghabiskan penghasilannya 2/3-nya hanya untuk makanan. Nah, jadi kalau sampai makanan ini krisis, maka kemudian mereka adalah orang-orang yang paling vulnerable gitu. Nah, ya ini tentang penduduk dan jumlah lahan dan juga tentang demand dari rice yang semakin lama semakin naik gitu. Jadi kayak ya idenya sederhana, gimana ternyata ukuran dari lahan pertanian itu semakin menyusut, tapi rice demand-nya semakin naik gitu. Nah, terus ini juga masih introduction ya. Jadi sekarang Indonesia menjadi salah satu net importer atau yang mengimpor lebih banyak daripada yang mengekspor. Ya, baik dari segi horticulture ataupun grain, padi contohnya, gitu. Nah, terus karena itu, maka sektor dari pertanian di Indonesia ini sebenarnya harus ditingkatkan. Nah, sebelum kita bisa meningkatkan, kita kan harus tahu nih, lokasi mana dulu nih yang sekarang sudah bagus. Apakah kita memperbaiki yang belum bagus menjadi bagus, atau kita mempertahankan dan menambah kayak yang bagus, yang sudah bagus, area mana yang sudah bagus, yang agriculture-nya sudah maju dan sudah menjadi leading sektor, itu kemudian menjadi lebih baik lagi. Gitu. Nah, jadi ini ada 2 metode yang kita pakai dalam paper ini. Yang pertama adalah location cohesion, itu kayak nentuin yang tadi itu, di mana sih lokasi yang sudah baik gitu ya, yang sudah menerapkan si leading sector. Leading sector tuh gimana ya cara menjelaskannya? Jadi leading sector itu adalah sektor unggulan kalau bahasa Indonesianya. Sektor unggulan. Jadi
apakah sektor pertanian sudah menjadi sektor unggulan pada provinsi tertentu atau bukan, kayak gitu. Terus yang kedua adalah dari sisi distribusi ketahanan pangan ya yang ada di Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Mas Koko kalau kita memakai RDA. Nah, ini rumusnya sangat sederhana ya. Jadi dari data BPS 2010 sampai 2014 kita menganalisis ya setiap provinsi. Setiap provinsi, terus kemudian kita masukkan ke rumus ini. Jadi ada value added sector dan ada value added sector tingkat provinsi dan tingkat nasional. Ada juga GDP, ya GDP untuk tingkat regional, makanya pakai R. Dan ada GDP tingkat nasional, gross domestic product ya. Ini jangan bingung, mereka sama, walaupun ini istilahnya beda-beda, tapi ini sama. Nah, jadi kalau teman-teman pernah buka statistik Indonesia, teman-teman pasti nanti bisa lihat di bagian produk domestik regional bruto itu buat statistik regional untuk setiap provinsi di BPS ya, di website BPS, dan juga yang di tingkat nasional. Nah, nanti di sana teman-teman bisa melihat ada sektor-sektor yang ada di setiap provinsi. Jadi sektornya nanti bisa dibagi berdasarkan agriculture, terus dari segi energi, listrik, dan seterusnya. Nanti kita ada kok slide-nya yang membahas tentang apa aja sektornya. Jadi memakai metode ini untuk yang pertama menentukan lokasi mana, provinsi mana yang sudah punya leading sektornya adalah pertanian. Terus kemudian yang kedua adalah food security. Nah, sebenarnya ini juga sangat sederhana ya. Jadi bagaimana kemudian setiap provinsi itu apakah mereka dalam kelas ketahanan pangan itu kelas menengah, kelas di bawah, atau kelas yang tinggi. Nah, cara menentukan kelasnya juga teman-teman pasti udah tahu ya. Jadi pakai standar deviasi, jadi kita pakai rata-rata, kemudian pakai standar deviasi. Nah, nanti untuk menentukan kelas low-nya, dan kelas medium dan kelas high-nya nanti tinggal ditambahkan dengan nilai deviasinya. Begitu. Kita lihat. Oke, jadi ini result yang pertama. Jadi dari LQ, nanti dari LQ ini teman-teman bisa dapetin nilai lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, untuk nilai yang lebih dari 1 artinya adalah leading sector. Nah, yang paling tinggi apa? Nah, ini persebarannya. Contohnya di Jawa itu sangat beragam ya. Ada yang dari electricity dan gas, ada yang dari accommodation, ada yang dari industri. Wah, ini agak typo. Ya, ini 2017 ya, jadi udah 3 tahun yang lalu. Terus kemudian di provinsi yang ada di Pulau Sumatera juga lumayan beragam gitu ya. Jadi dari LQ ini, tadi dari angkanya dimasukin, dari berapa pendapatan regional bruto dibagi dengan pendapatan regional bruto nasional untuk setiap sektor. Nah, ini sektornya ada 9. Nah, 9 sektor ini kita tidak menentukan sendiri ya, tapi ini disesuaikan dengan apa yang ada di data Badan Pusat Statistik. Gitu. Ya, ini yang paling tinggi yang agriculture, forestry, and fisheries. Itu ada Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Yes. Nah, terus kemudian kalau yang tadi ini semua sektor kita sajikan datanya. Kalau yang ini semua sektornya kita hanya memilih dari sisi nggak kelihatan ya ketutupan. Dari sisi ini, dari sisi hanya agriculture. Jadi di mana agriculture menjadi salah satu leading sektor. Kalau yang tadi adalah yang the highest leading sektor, kalau yang ini apakah agriculture masih tetap leading sektor apa bukan gitu. Jadi
nilainya masih lebih dari 1, cuma masih di bawah sektor-sektor yang ada di sebelumnya, di slide sebelumnya. Ya, jadi Papua dan Bali ini karena mereka tidak mengembangkan pertanian ya, karena Bali wisata dan Papua adalah tambang, jadi kita exclude. Terus kemudian ya, jadi Jawa masih mendominasi sebenarnya 42,49% masih di Jawa, tapi dia masih cuma di Jawa Tengah yang masih menjadi leading sektor, yang masih lebih dari 1. Kalau yang Jawa Barat dan Jawa Timur, mereka sudah tidak menjadi leading sektor. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan ya, padahal mungkin padi di Jawa Timur lebih banyak daripada di Jawa Tengah. Tapi kenapa leading sektor pertanian di Jawa Tengah lebih tinggi dari Jawa Timur? Nah, itu karena apa? Karena ketika kita memasukkan data ini, kita kita tidak hanya memasukkan data dari agriculture yang murni untuk makan ya, tapi kita juga memasukkan data forestry, kayu dan seterusnya, dan fisheries ya. Jadi itu. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah Food Security Index. Nah, ini ya tadi dari RDA, jadi dari angka kecukupan pangan ya, kalori, gizi yang ada, terus kemudian angkanya kita masukkan, kita cari standar deviasinya, dan kita kelaskan. Nah, hanya Kalimantan Selatan dan Bali dan Nusa Tenggara yang ternyata ketahanan pangannya tinggi, sedangkan yang lain ketahanan pangannya masih rendah. Nah, ini juga karena ini penelitiannya cukup makro ya, maksudnya bukan yang mendetail, jadi mungkin nanti ada pertanyaan, tapi kan mungkin kalau Bali kita bisa kayak mengimplementasi, oh ya karena dia persediaan pangannya lebih banyak. Tapi Jakarta dan Jawa Barat tidak gitu ya. Padahal mereka gitu. Balik lagi ya, karena ini adalah kecukupan kalori setiap manusia, dan bisa dibayangkan kalau di Jawa Barat angka indeks gini, tahu ya, beda rentangnya itu lumayan tinggi. Jadi ketika dimasukkan ke dalam rumus dan kita jadikan peta, dia nggak jadi yang tinggi karena bisa jadi Gini ratio-nya tinggi, dan jadi ada orang yang kecukupan makan, ada juga orang yang tidak kecukupan makan. Tapi untuk kasus Kalimantan Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara, mereka itu kayak bisa dibilang secara merata gitu ya. Nah, pangan ini juga seperti tadi kayaknya udah dibahas ya, ini lebih kepada ketahanan, termasuk juga akses dan jadi ini bukan self-sufficiency. Kalau self-sufficiency jelas ya Indonesia tidak di posisi ini, karena kita importer tadi ya, net importer. Jadi tadi balik lagi, bagaimana pendefinisian ketahanan pangan dalam kajian ini gitu. Kalau di kajian ini ketahanan pangannya lebih kepada nutrisi. Jadi bagaimana akses nutrisi dari masyarakat. Nah, mungkin ya, jadi ini lebih kepada availability dan affordability. Nah, karena harga makanan di Indonesia masih sangat murah ya, jadi kita masih cukup bisa meng-afford membeli makan dengan lebih leluasa gitu. Maksudnya orang masih bisa mengakses makanan gitu. Availability-nya juga walaupun kita impor, tapi pemerintah kan sering ya kita dengar ada beras raskin ya, beras untuk rakyat miskin dan seterusnya. Ya, jadi ini base dari availability dan dari affordability. Yang paling utama dari sisi nutrisi, akses dari availability nutrisi. Kalau sekali lagi ya, kalau di Jawa sebagai center dari agriculture,
availability-nya lumayan besar, tapi tidak menutup kemungkinan juga Bali dan Nusa Tenggara juga besar. Gitu ya. Jadi tiga provinsi ini aksesnya lumayan besar. Nah, dari segi affordability juga, provinsi di Jawa, Kalimantan, Bali itu aksesnya lumayan besar per kapita. Apalagi Kalimantan Selatan ya, mereka punya banyak tambang. Ya, nah jadi siapa yang lowest food security-nya itu adalah Maluku dan Papua. Nah, terus sekali lagi kenapa bisa Maluku dan Papua? Nah, salah satunya adalah dari availability-nya, karena di sana akses terhadap jumlah makan itu lebih sedikit. Dan dari segi culture ya, diet kita mungkin sedikit berbeda. Misalnya kita yang orang di Jawa dan orang yang di Maluku dan Papua gitu. Ya, karena di sana sekali lagi di sana nggak bisa pertanian, tanahnya tidak memungkinkan. Jadi rice itu masih sedikit susah, bukan susah, mahal ya. Terus kemudian mereka menggantinya dengan sagu dan seterusnya. Ya, terus affordability atau tingkat kemampuan membeli manusia terhadap makanan itu cukup rendah di sana juga. Ya, angka kemiskinan di daerah ini juga cukup rendah. Jadi sangat make sense ya. Kenapa kemudian daerah Maluku dan Papua memiliki standar ketahanan pangan yang lumayan rendah. Gitu. Jadi ini juga masih tentang orang miskin yang ada di Papua, lumayan besar presentasenya, 27,8%, dan kalau di Papua Barat 26%, kalau di North Maluku sebenarnya relatif sedikit ya. Tapi dari sisi makan, karena kita sekali lagi basisnya adalah nutrisi, maka mungkin mereka makan, tapi bagi kita, bagi standar, bukan bagi kita, bagi standar food security yang kita gunakan, itu tidak memenuhi standar. Makanya nilainya bisa gini. Jadi, kalau dalam penelitian, kita perlu lebih cermat gitu ya, dan jeli bagaimana kemudian asumsi-asumsi yang dipakai dalam sebuah penelitian. Misalnya ya di sini, kok bisa seperti itu ya? Karena kajiannya makro dan apa ya? Condition apply, bahasa Indonesianya apa? Ya, aturan berlaku. Ya, ya gitu kayaknya sudah. Terakhir kesimpulan. Ada yang baru mandi tuh. Jadi kesimpulannya sama ya. Jadi ini ya. Jadi berdasarkan leading sektor dari 33 provinsi, sekarang provinsinya 34 ya. Ini belum terupdate karena data yang tersedia juga dari 2010 sampai 2014 masih 33 provinsi. Nah, dari 33 yang masih leading sektor agriculture itu 20 provinsi. Terus kemudian dominasinya masih ada di Sumatera, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan. Kalau Jawa, Bali, dan Papua itu agriculture-nya tidak terlalu menjadi leading sektor. Ya. Dan kemudian dari food security, sebagian besar Indonesia masuk dalam kategori moderate atau sedang. Artinya kita masih secure ya, masih tahan pangannya gitu. Dari sisi nutrisi, kecuali Maluku, Papua, dan Papua Barat. Ya, kalau yang tinggi adalah Bali dan Nusa Tenggara, karena ya mereka daerah turis yang ketersediaan pangannya dan nutrisinya lebih besar daripada daerah lain, dan daerahnya relatif kecil. Jadi sangat make sense gitu ketika mereka memiliki ketahanan pangan yang lebih tinggi daripada daerah lain. Nah, karena availability-nya ada dan orangnya juga bisa meng-afford membeli gitu ya, makan. Yes, sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh, atau kalau misalnya mau
sharing beasiswa juga boleh. Apakah sharing beasiswa dulu atau langsung pertanyaan Mas Koko? Oke, baik. Halo? Terima kasih, Mbak Isna. Oke, sebelum saya floorkan ke audiens, saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Eva Banuwati, MSI, selaku Wakil Dekan Bidang 3, Bidang Kemahasiswaan. Terima kasih Mas Koko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. sudah bergabung. Halo Ibu. Ya Mbak Esna, sudah saya isi chat luar biasa, semangat. Kayaknya saya mau berguru juga nih ke Mbak Esna nih. Saya yang berguru dengan Ibu, Bu. Di penelitian-penelitian yang... Saya masih ingat buku Ibu yang saya sitasi di skripsi saya, Bu. Geografi Indonesia. Ya, siap Mbak Isna, lanjut terus Mas Koko, ayo terus saya mendengarkan dulu. Saya ngajak rombongan mahasiswa saya ini. Silahkan. Oke, siap Prof. Eva. Oke, baik. Jadi Mbak Isna, Prof. Eva ini merupakan Wakil Dekan Bidang 3 dan sebetulnya sangat-sangat relevan dengan kajian Mbak Isna hari ini karena memang beliau konsentrasinya di bidang pertanian sosial juga begitu. Jadi barangkali mungkin ke depannya Mbak Isna dengan posisi yang masih diungeri bisa kerjasama dengan kami gitu ya melalui Prof. Eva atau dengan teman-teman mahasiswa yang lain begitu. Baik, jadi saya sepakat dengan Mbak Isna tadi terkait food self-sufficiency, itu memang Indonesia tidak bisa dikatakan demikian apabila kita menggunakan skala negara ya, karena kita masih net importer, tapi mungkin akan berbeda jika kita bicara dengan skala lebih kecil, seperti regency atau kabupaten gitu ya. Oke, baik. Kemudian, tadi juga perlu dicatat, agriculture yang di sini juga agriculture secara umum. Jadi forestry, fishery itu juga masuk. Dan kemudian juga kalau kita berkaca ada oleh agriculture ya, leading sector agriculture. Ya. Dan kemudian kalau kita ingat-ingat kembali, memang bahwasanya Bali memang bergerak lebih intensif pada sektor pariwisata begitu. Dan kemudian ada satu hal yang cukup menarik di Bali sebetulnya terkait agricultural activity, itu adalah sistem subak yang di sana sampai saat ini masih digaungkan dan bahkan menjadi salah satu warisan dunia non-intangible gitu ya. Dan perhatian dunia terkait subak, pertanian subak itu juga di Bali itu juga sangat luar biasa begitu ya. Dan ternyata dengan adanya kampanye pertanian subak di Bali itu tidak cukup untuk mengusung Bali menjadi leading sector of agriculture gitu. Luar biasa Mbak Isna. Oke, barangkali ada masukan juga dari Prof. Eva, terus ada masukan dari rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Nanti tolong Mas Basit sebagai moderator juga mencatat ya, terus kemudian nanti menyampaikan juga karena sama-sama moderator begitu. Terus kemudian tadi yang saya catat, Mbak Isna bisa memperoleh beasiswa dan kemudian memperoleh berbagai tidak hanya di bidang akademik, bidang organisasi, di bidang pekerjaan, itu ternyata juga berawal dari menulis gitu. Ya. Jadi barangkali ini ada teman-teman mahasiswa yang sampai pusing gitu ya Mbak Isna, saya minta untuk ayo nulis begitu. Banyak ini yang mungkin mengeluh nanti ya. Dan itu saya pikir bisa dicontoh gitu loh, apa yang diterapkan Mbak Isna. Dan barangkali juga untuk ke depan kegiatan atau kebiasaan menulis ini juga akan kalian aplikasikan di pekerjaan begitu, karena dinas, kemudian swasta itu juga kalau kalian punya riwayat menulis dan kemudian punya intent buat menulis, itu juga nilai jual kalian lebih tinggi gitu daripada yang lain yang tidak membiasakan untuk menulis begitu. Oke, monggo Mas moderator 2 untuk dikawal kembali dan disortir untuk pertanyaan masukan dari Bapak Ibu rekan-rekan semuanya.
Jadi bagi teman-teman bertanya atau menyampaikan pandangannya bisa menggunakan fitur raise hand dulu ya. Kemudian nanti saya akan memilih atau menunjuk salah satu untuk memberikan pertanyaan. Boleh dari sekarang? Atau mungkin saya dulu boleh ya, Bu Isna? Ya, sorry. Ya. Ya, Bu Isna, halo? Ya, halo. Ya, Saya di mungkin sini. diawali saya dulu ya. Ya, Mungkin nanti silakan. bakal teman-teman lainnya bakal nyusul. Sebenarnya pertanyaan saya sih sangat sederhana. Nah, tadi kan di jurnalnya juga pakai beberapa metode juga. Nah, tapi saya nggak lihat di situ ada faktor penduduk atau jumlah penduduk. Karena di gambaran saya itu seperti ini, Bu. Mungkin Bali itu atau misalkan Jawa Tengah lah. Jawa Tengah itu kan bisa dikatakan masyarakatnya atau jumlah penduduknya itu padat. Nah, dan di situ termasuk leading sektor atau ketahanan pangannya itu yang lumayan lah. Gitu. Nah, faktor penduduk ini kenapa Ibu nggak memakai faktor penduduk seperti itu? Baik, pertanyaan yang sangat kritis sekali ya. Bagus. Jadi gini, karena saya lebih konsennya kepada ekonomi, jadi leading sektor yang dipakai di sini adalah dari sisi PDRB, pendapatan domestik regional bruto, ya. Jadi dari sisi PDRB dan juga dia sudah menjadi nilai yang matang. Jadi siap pakai. Jadi yang saya pakai adalah dari BPS. Nah, di BPS itu, di data BPS itu sudah langsung gitu. Jadi kalau di sini lebih kepada ekonominya. Jadi tapi bagus juga masukannya ya. Jadi tentang penduduk. Karena mungkin nanti jadinya bukan leading sektor kali ya. Mungkin nanti jadinya leading sektor per kapita ketika kita memasukkan penduduk. Kalau yang saya masukkan di sini adalah leading sektor secara keseluruhan dalam provinsi. Makanya ya tidak ada faktor penduduk di sana. Karena pendapatan regional bruto itu kan dia satu provinsi dan semua aspek gitu ya. Maksudnya dari sisi agriculture berarti semua pendapatan yang dihasilkan dari semua hal, horticulture, padi, terus tadi ada hutan, ada fisheries gitu. Jadi memang arahnya ke ekonomi gitu. Kemudian kalau yang food security juga karena kita mengambil datanya dari angka kecukupan gizi yang sudah jadi gitu. Jadi sebenarnya memang mungkin lebih perlu dikembangkan lagi ya nanti ke depannya tidak hanya melihat dari segi nutrisi yang dibutuhkan dan per provinsi gitu. Karena skalanya masih sangat makro, mungkin kalau kita zoom, maksudnya kita lebih fokuskan ke salah satu provinsi, mungkin kita bisa masukkan unsur penduduk di situ. Baik, seperti itu. Apakah menjawab? Iya, menjawab. Sama satu lagi, Bu, mungkin. Ya. Entah saya yang salah tangkap atau gimana. Agriculture di sini fokusnya ke padi ya. Agriculture di sini fokusnya ke semuanya. Tadi mungkin kalau saya bilang padi itu lebih ke yang pendahuluan gitu ya. Apa ya? Kalau pendahuluan itu kan lebih kepada motivasi kenapa kita melakukan riset ini gitu ya, melakukan analisis ini gitu dan seterusnya. Tapi kalau dari sisi yang kita pakai datanya itu tidak hanya padi gitu. Paham nggak? Jadi hanya Oh iya. gimana ya?
lebih hanya sebagai pembuka bahwa agriculture, karena kita dikenal negara agraris gitu. Jadi dan padi adalah salah satu yang jadi kebutuhan pokok dari masyarakat Indonesia. Gitu. Oh ya, cukup menjawab sebenarnya. Mungkin dari teman-teman ada yang Oke, mungkin saya bertanya? masuk, Boleh raise hand dulu. Mas Basit. Silakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Basit dan Mbak Isna. Ini saya membacakan komentar dari Prof. Eva juga. Sebelum saya bertanya, mau terlebih dahulu. Oke, jadi terima kasih Mbak Isna. Konsep penelitian beliau juga ke realisasi keamanan pangan atau food. Nah, paham dengan pendapat Mbak Isna juga, beliau bahwa sumbangan kehutanan di pangan perlu dioptimalkan. Kebetulan beliau juga kembangkan PLDT atau pemanfaatan lahan di bawah tegakan, gitu, sesuai irama musim. Jadi kalau sedikit Prof saya menanggapi gitu ya. Jadi ada buku yang kebetulan juga sedang saya baca bersama teman-teman mahasiswa itu kaitannya dengan geography and the third world gitu ya. Jadi intinya adalah pembahasan untuk negara berkembang gitu. Dan itu juga ternyata menjadi masalah juga Prof, bahwasanya semakin ke sini negara-negara agraris yang notabene merupakan negara berkembang itu sudah meninggalkan pertanian yang sistem pertanian yang Prof Eva sampaikan, yaitu manfaatan lahan tengah tegakan dengan penyesuaian musim. Itu semakin ke sini sudah semakin ditinggalkan memang Prof, berdasarkan penemuan dari penulisan bernama Clark gitu. Dan saya sepakat juga Prof, nanti monggo nanti komentar Mbak Isna seperti apa, barangkali punya insight sendiri dan mungkin komentar Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang lain. Kemudian pertanyaan saya adalah pribadi, Mbak Isna dalam menulis ini yang kemudian dengan menggunakan location question, terus kemudian untuk mencari leading sektor, terus kemudian dengan perhitungan food security menggunakan standar deviasi, gitu ya. Nah itu mengapa menggunakan metode itu? Apakah dapat saya artikan bahwa Mbak Isna menemukan sesuatu yang lebih baik dari metode itu dibandingkan dengan metode lain seperti metode dengan menghitung land availability, terus kemudian kita memperoleh surplus dan defisit untuk produk pertanian, yang kemudian nanti dikaitkan dengan jumlah penduduk seperti yang disampaikan Mas Basi tadi, karena nanti kan kaitannya dengan rata-rata beras gitu ya. Kalau Mbak Isna kan melihatnya rata-rata konsumsi kalori, gitu kan. Kalau kalori itu kan memang dari segala makanan yang kita makan itu punya kalori gitu ya. Cuman ada metode yang hanya menggunakan rata-rata konsumsi beras tahunan. Nah itu seperti apa? Dari dua hal itu, dari masukan Prof Eva dan dengan dari pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Isna. Prof Eva barangkali akan menambahkan dulu Prof. Mbak Isna dulu deh, nanti sebentar. Siap, Mbak Isna monggo. Sharing dengan yang lain. Oke, siap, Prof. Jadi, wah, sangat luar biasa ya. Jadi begini, karena waktu itu kami berpikir bahwa metode apa yang mungkin lebih sederhana, tapi bisa menunjukkan sesuatu dari Indonesia ini, yaitu berangkat dari sebenarnya hanya pertanyaan yang sangat simpel. Kita masih negara agraris nggak sih? Gitu. Jadi waktu itu kita idenya dari situ. Terus gimana caranya kita tahu kita masih agraris atau tidak? Nah, salah satunya ya itu tadi. Dari sektor, apakah benar masih sektor agriculture yang bisa, yang menjadi prioritas utama. Karena kalau kita bilang agraris, harusnya agriculture jadi utama dalam sisi pendapatan. Itu satu. Dan mungkin pada waktu itu, karena waktu itu saya masih S1, saya waktu itu masih semester 7 ya, belum selesai juga kuliahnya. Jadi hanya dari berbekal pengalaman
dari pelajaran geografi pertanian dan juga dari beberapa paper yang saya baca. Jadi ya akhirnya menemukan itu. Terus kenapa untuk food security-nya lebih memilih kepada kalori? Karena waktu itu lebih kepada gini, karena kita papernya kan memang tingkat saja. Dan sebenarnya kalaupun kita hanya membahas leading sektor saja itu sudah cukup. Cuma waktu itu bagaimana kemudian kalau kita kaitkan gitu. Nah, kalau misalnya mau dikaitkan, apa nih yang tidak terlalu berat metodenya, kalau misalnya paper yang singkat, metodenya 2 dan dua-duanya mungkin sangat kompleks kan nanti jadi apa ya, too much gitu. Jadi gimana sih biar kita tetap proporsional tapi tidak hanya satu fokus gitu. Jadi kemudian kita mengaitkannya seperti itu. Tapi memang benar karena ini penelitian mahasiswa masih S1 semester 7 jadi masih butuh banyak improvisasi gitu. Tapi kalau saya sendiri sih buat teman-teman ya, saya belajar nulis paper dari semester 1. Jadi waktu itu pertama kali ke luar negeri juga karena paper. Waktu itu saya menulis tentang gimana sih kalau misalnya kita punya sumber energi bukan cuma dari coal, tapi kita punya dari ombak, karena kita negara kepulauan. Ya, sesimpel itu. Terus kemudian gimana ya caranya bisa mendapatkan itu. Dan akhirnya kita nulis paper, simple juga, dan akhirnya kita berangkat ke Jepang. Jadi maksudnya, ya karena ini penelitian masih S1. Mungkin kalau sekarang saya disuruh nulis lagi tentang tema ini akan berbeda tentunya ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Isna, luar biasa. Jadi ini juga pesan untuk teman-teman mahasiswa juga ya. Jadi ternyata Mbak Isna sudah mulai menulis di semester 1 gitu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang saya minta untuk menulis artikel sederhana kemudian mengeluh, ya saya pikir ayolah gitu. Mbak Isna aja bisa, masa kalian yang lebih muda, yang lebih energik nggak bisa gitu. Ya. Boleh nambahkan sini, Mas Koko? Boleh? Oke, monggo. Siap, boleh Prof. Nah, Mbak Isna, Mas Koko, teman-teman, Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Gini, sama Mbak Isna, pemikiran Mbak Isna, saya juga gitu. Kenapa kita berbicara yang jauh-jauh, yang deket-deket tentang pangan aja kita belum mapan ya. Di negara yang subur ini kayaknya belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk pertanian. Apalagi pertanian atau agriculture itu sampai saat ini ya belum menjadi sektor yang utama gitu ya. Jadi inilah negara berkembang itu nengok ke sana kemari, kadang melupakan di mana dia tinggal gitu. Itu pemikiran Mbak Esna sama dengan pemikiran Bu Eva. Jadi Bu Eva yang telat atau Mbak Esna yang maju, itulah pokoknya demikian ya, konsennya sama. Nah, gini Mbak Esna, sebagai contoh penelitian yang telah saya lakukan itu, karena Bu Eva bidangnya geografi sosial ya, jadi saya konsennya ke SDM. Alam yang bagaimanapun, kalau SDM-nya nggak mau, nggak mampu, lupa, jelas kurang. Ya gitu itu ya. Jadi kalau Mbak Esna meneliti konsennya ke LK setuju, maka setelah LK-nya seperti itu, apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah itu bagus itu. Bu Eva mendukung Mbak Esna ini sangat-sangat bagus. Terus terang saya merinding loh ini, saya ngomong sambil merinding. Karena apa? Kemajuan apapun kalau kita impor kita nggak mampu. Kita nggak mampu mengimpor bidang apapun. Nah, kalau impor itu dilihat dari mampu itu bisa dua hal. Yang pertama, teknologi di luar. Dalam hal ini kita tengok tetangga sebelah aja lah, Thailand, yang sejak dulu konsen ke pertanian ya, itu teknologinya maju. Maju dalam artian bukan harus modern loh ya, alatnya bukan pemikiran maju, maka
mereka tidak harus meninggalkan pertanian. Nah, gitu. Nah, SDM-nya mohon maaf ini, saya tetap cinta tanah air loh ya. Cuman di petani kita itu sulit untuk menerima inovasi. Mengapa sulit? Karena kekhawatiran. Kalau saya gagal itu orang Indonesia suka mentertawakan temannya. Nah, kalau mau kamu gagal itu ditertawakan. Yang lain juga ditertawakan. Ini ya, jadi kedalaman ke sana. Maka Mas Koko, mohon maaf ini ada Pak Koko, tapi di sini saya manggilnya Mas Koko ya, ada temannya Mas Koko. Yang saya lakukan mau tidak mau, petaninya saya waktu itu saya memulainya dengan membeli. Di bawah tegakan ditanami ketela pohon. Berapa hasilnya? 1 kali panen. Saya beli saat itu, belum masa panen saya beli. Ya, kenapa? Enggak cocok. Pada musim tanamnya enggak cocok. Gitu. Nah, maka saya mengangkat ke irama musim. Sesuai irama musim tergantung karena penelitian saya di tanaman jati, di bawah tegakan jati. Jati itu kan kemarau, menggugurkan daun gitu ya. Nah, kala-kala itulah harus masa-masa pembuahan suatu vegetasi atau tanaman yang dibudidayakan. Sekitar itu Mbak Isna tentang pangan dan tanaman perdagangan. Gitu aja Mas Koko. Lebih lanjut kita bisa diskusi. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Siap, Prof. Eva, terima kasih banyak. Saya juga merinding, Prof, dengerin penelitian Prof. Eva terkait ini. Saya pikir sebuah apa namanya klausul yang bagus, Prof. Saya tertarik gitu. Jadi untuk memanfaatkan lahan bersama-samanya Mbak Isna ya, juga teman-teman yang lain. Dengan sesuai irama musim itu kayaknya luar biasa, Prof. Jadi judulnya nyentrik gitu. Asik, seksi ya. Seksi, Prof. Sepakat, Prof. Terima kasih. Dan menjadi seorang peneliti memang harus nekat ya. Apa yang dilakukan Prof. Eva cukup nekat. Belum panen udah berani beli gitu. Jadi luar biasa. Moga Mbak Isna ada masukan mungkin? Ya, sangat sepakat. Dan saya udah nulis di chat ya. Karena kalau mungkin bahasa kerennya agroforestry mungkin ya Bu ya, mengkombinasikan tanaman jati dengan tanaman pangan. Nah, ya sepakat sekali bahwa kan sekarang jumlah lahan pertanian semakin berkurang ya. Mungkin juga jadi nanti teman-teman yang disuruh nulis sama Pak Koko bisa nulis tuh tentang berkurangnya lahan pangan yang semakin lama semakin sempit gitu ya. Nah, kalau semakin lama semakin sempit, maka kita harus punya inovasi. Nah, inovasi PLDT ini lumayan menjanjikan mungkin ya, promising di masa depan gitu. Mungkin itu. Mas Basit, dipersilakan untuk tanya yang lain, monggo. Ya, mungkin ini ada Mbak Dita Aulia, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya atau menyampaikan pendapatnya. Saya bacakan aja ya. Oke, di sini dari Dita Aulia. Di sini Mbak Isna menggunakan standar RDA kecukupan nutrisi. Apakah ketika Mbak mengerjakan penelitian ini menggunakan asumsi pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia? Monggo Mbak Isna. Ya, wah, luar biasa mahasiswanya Mas Koko ini sangat kritis. Baik ya. Kalau yang ini mahasiswanya Prof. Eva. Oh, ini mahasiswanya Profesor. Okay. Ya, sangat kritis ya, luar biasa. Pada waktu itu, angka kecukupan gizi kenapa kami pilih? Karena waktu itu lebih kepada kita melihat sekali lagi ya, karena ini penelitiannya sangat makro, sangat sangat luas gitu ya. Karena halaman kita bicara Indonesia tentu tidak akan cukup ya kalau kita bicara dengan detail. Jadi kita memilih itu karena bagi kami waktu itu adalah
parameter yang paling visible dan lebih tepatnya lagi lebih ke di alasan utama kenapa kami itu adalah cara datanya. Karena waktu kita mencari bagaimana yang kemudian datanya ada dari tahun 2011 sampai dari 2014 disesuaikan dengan apa yang kita sudah hitung di dalam LQ. Jadi ini juga yang inovasi dalam menulis dan penelitian mungkin ya. Jadi kita harus pintar-pintar nih mensiasati bagaimana ketersediaan data yang ada. Soalnya saya juga dulu pernah gitu ya, ketika mau menulis ternyata datanya tersedia malah nggak jadi nulis. Nah ini yang nggak boleh. Jadi kita harus bisa lebih fleksibel dan meneruskan apa yang sedang kita kembangkan gitu. Jadi itu ya, jadi lebih pada ketersediaan data dan apa yang visible untuk dilakukan. Mungkin apakah menjawab, Mbak Dita? Ya, Mbak Dita, apakah cukup menjawab? Mungkin untuk partisipan yang lainnya boleh bertanya. Ada tanggapan lainnya? Saya tambahkan sedikit Mas Koko ya, saya hanya menegaskan aja, Mbak Isna, ya, kajian geografi yang bagus, runtut, detail, diantaranya kan sudah tercapai atau hasil LQ-nya ya, benar loh ya, jangan hanya sampai di LQ saja, ya. Jadi setelah ada LQ didapat, maka tawarkan sedikit solusi. Pada paper-paper yang bagus, itu kan sudah ada begini, bisakah kondisi ini diterapkan di tempat yang lain? Atau pada asumsi yang bagaimanakah ini bisa terwujud gitu ya. Yang setelah selain itu adalah ada saran. Maka sarannya untuk orang geografi yang paling jitu di bidang agriculture ini ya hasil dari LQ tadi. Karena kalau kita berbicara bibit, unggul, varietas, kita kalah. Kita hanya mengambil saja dari bidang lain. Namun kita terapkan, kita sesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia. Dalam hal ini, boleh ke arah ke indikasi geografis. Jadi kecuali kondisi fisik, ya kondisi sosial culture di mana akan ada atau dibudidayakan itu. Itu ya, kayaknya mari kita membuat karya-karya yang bagus. Ya, sepakat. Oke, untuk materi jurnal masih ada pertanyaan dari partisipan, monggo. Nggak ada, Mas Basit. Ada atau tidak? Barangkali ada yang DM pribadi Mas Basit? Sementara belum ada, Pak. Oke, barangkali kalau misal tidak ada, satu kali lagi Mbak sebelum... Oh, ini ada yang nanya nih. Ada, Pak. Kalau analisis selain menggunakan dari Mas Ibnu Hidayah, Bapak Ibnu Hidayah atau Mas Ibnu Hidayah nih, mohon maaf. Jadi kalau ada analisis selain menggunakan leading sector, tapi menggunakan konsep food supply chain, gitu ya, Papua dengan hasil miningnya, tapi mendapat distribusi pasokan pangan dari wilayah lain, bagaimana ya? Apakah itu masuk perhitungannya atau bagaimana, Mbak Isna? Ya, kalau dari paper yang sudah saya lakukan sih tidak termasuk ya. Jadi waktu itu kami tidak berpikir lebih jauh kepada supply chain, terus juga kita tidak lebih, jadi gimana ya caranya? Jadi gini, maksudnya kalau yang ditanyakan ini adalah Papua dari food security-nya, karena sekali lagi, asumsi food security yang tadi saya pakai adalah food security dari angka kecukupan gizi. Dan itu kalau kalori gitu ya, gizi kalori. Nah, itu kan dia tidak melihat apakah itu dari
luar gitu ya, apakah itu diimpor dari luar daerah ke dalam daerah ataukah dari dalam daerah itu sendiri, tapi lebih kepada bagaimana konsumsinya, konsumsi manusianya yang ada di sana. Dan tadi kembali lagi karena di Papua pola konsumsinya memang sedikit mungkin berbeda dari kita, dari orang Jawa, pemenuhan kalorinya berbeda, maka kemudian hasilnya seperti itu. Nah, tapi di dalam penelitian itu memang tidak sampai detail kepada food supply chain. Ya, seperti itu mungkin ya. Oke, siap. Jadi Barangkali bagaimana? ini menjadi ini ya. Sorry Mas Basit, malah saya potong. Iya. Barangkali ini menjadi peluang untuk menulis atau meneliti Mas Ibnu Hidayah atau Pak Ibnu Hidayah ini. Jadi mungkin dari per region itu misal kita lihat food supply chain-nya bagaimana. Ini Pak Ibnu Hidayah dari mana ya kira-kira? Mas Ibnu? Atau mahasiswa Geo? Sepertinya mahasiswa Geo, Pak. Oh, mahasiswa. Oke, baik. Kalau misal Mas Ibnu adalah mahasiswa Geo, barangkali kalau misal Mas Ibnu mau diskusi lebih dalam terkait food supply chain ini, itu bisa ke Bu Puji gitu. Kebetulan saya membaca penuh disertasi Bu Puji itu dan luar biasa kompleks, tebal sekali. Dan kajian terkait food supply chain-nya luar biasa komprehensif dan holistik. Gitu ya. Tapi untuk Kabupaten Semarang waktu itu yang saya baca. Jadi monggo nanti diskusi dengan beliau karena saya pun juga luar biasa dipusingkan karena datanya luar biasa lah pokoknya gitu. Ya. Mas Basit monggo. Ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada yang masuk dari chat saya. Dari Muhammad Hadam Hatami mau tanya, perhitungan yang paling valid atau mendekati untuk ketahanan pangan apa ya? Ketika pola konsumsi masing-masing wilayah berbeda, misal Papua dengan konsumsi sagu yang mengandung monggo, Wisna. Oke, pertanyaannya luar biasa semua ya. Jadi kalau menurut saya dari sisi penelitian itu sendiri ya, berdasarkan pengalaman, tidak ada metode yang paling baik. Yang ada adalah metode yang paling sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai, atau dengan masalah yang sedang ingin diselesaikan, atau dengan ya fokus yang sedang ingin difokuskan gitu ya. Karena semua metode itu pasti punya asumsi, jadi pasti punya kebebasan dan juga pasti punya hal-hal yang harus diasumsikan. Misalnya kayak saya tidak melihat pola lebih pada kalori saja, tapi tidak melihat food supply chain misalnya. Jadi dan mungkin saya tidak terlalu fokus kepada isu ini ya sekarang. Jadi mungkin Profesor atau Mas Edi, Mas Koko bisa menambahkan gitu ya, karena jujur untuk tema-tema penelitian agriculture ini tidak terlalu saya kembangkan. Sekarang saya lebih kepada pertanian tapi kepada climate change, jadi agak sedikit gitu, bisa ditambah karena ya, tapi kalau ngomong tidak ada metode yang paling gitu ya. Pasti metode itu ada asumsinya, jadi harus disesuaikan kebutuhannya mau kemana dan apa yang akan diselesaikan. Seperti itu. Mungkin Pak Koko atau Prof. Eva punya pandangan lainnya bisa disampaikan. Koko. Oke, Prof. Monggo, Prof. Eva, bidang. Koko aja dulu. Monggo saya langsungkan ke Prof. Eva Maman. Enggak, gini ya. Jadi ini kan diskusi, sifatnya diskusi ya. Ini kan bukan, maka mungkin jangan hanya pertanyaan itu saudara-saudara yang mahasiswa. Ada ide-ide menarik, tawarkan ke Pak Koko, ke Bu Isna di forum ini. Bagaimana? Jadi sifatnya coba kita tidak hanya bertanya. Itu dulu. Silahkan dulu.
Oke, betul sekali, Prof. Jadi kalau ada ide, karena mumpung juga kita kedatangan Mbak Isna ini ya, yang kebetulan juga network-nya kan lagi di Europe gitu loh. Jadi barangkali nanti misal kalian butuh referensi, kalian butuh buku yang tidak bisa diakses melalui daringnya UNES maupun universitas dalam negeri, kan bisa tuh nanya-nanya Mbak Isna begitu kan. Biasanya universitas-universitas di luar, apalagi di Europe itu kan aksesnya luar biasa besar untuk buku maupun jurnal. Terus Ya, kemudian juga betul. kebetulan kenalan saya dan Mbak Isna ini juga kerja di PBB gitu ya, di UN. Barangkali nanti Ya, Mbak Isna itu kerjanya di sana juga gitu loh ya. insya Jadi Allah. amin. Siapa tahu nanti Amin. bisa kerjasama lebih banyak kalau mahasiswa ingin bertanya-tanya ataupun misal kalian mau tanya terkait topik di luar ini, terkait beasiswa, terkait how to live in Europe mungkin kan. Terus kemudian Ya, mau nanya bagaimana kondisi COVID-19 sekarang di Hungary, karena kan jarang terekspos media ya, ya. Budapest itu. Ada? Monggo. Kalau tidak, barangkali Mbak Isna bolehlah cerita-cerita bagaimana dulu untuk menerima beasiswa, terus kiat-kiatnya, seperti misal membuat cover letter yang bagus, terus membuat research proposal yang bagus, itu seperti apa. Karena kan kebetulan teman-teman mahasiswa, kalau di sini, mohon maaf kalau ada Bapak Ibu Dinas gitu ya, itu mungkin ada yang sudah mengakses secara individu, secara mandiri, ada yang mungkin belum tahu sama sekali begitu. Jadi barangkali ada kiat-kiatnya bagaimana untuk ngedapetin tuh hati para reviewer scholarship maupun profesor-profesor yang dituju sebagai supervisornya. Monggo Mbak Isna. Oke, jadi biasanya kalau cerita motivation letter atau cover letter itu sendiri bisa 1 jam. Jadi kalau disuruh cerita 5 menit, ya saya coba. Mungkin saya pengen cerita tentang beasiswanya dulu kali ya, karena menurut saya teman-teman perlu tahu, karena gini, jadi beasiswa saya ini sekarang, beasiswa Erasmus itu tidak hanya untuk S2, tapi juga untuk S1. Jadi mungkin saya ada slide sedikit. Jadi beasiswa yang sedang saya dapatkan itu adalah beasiswa Erasmus. Beasiswa Erasmus adalah beasiswa dari European Union. Ya, jadi dari 26 negara yang ibaratnya setiap negara urunan gitu ya, kasih dana. Nah, nyekolahin kita-kita yang butuh bantuan dana untuk sekolah gitu. Nah, ini bisa dari jenjang teman-teman yang masih S1, S2, dan enggak. Nah, ini jadi beasiswa Erasmus ini saya kebetulan kalau sekarang saya lagi mengambil yang ini, Master Degree of Erasmus, Master Degree S2, full degree. Dan dulu pas saya S1 sebenarnya saya juga sudah dapat beasiswa Erasmus untuk dari segi international mobility dari student, jadi exchange student. Cuma kalau yang ini, yang exchange student ini sedikit spesial. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa nanya ke kantor urusan internasional yang ada di UNES. Apakah UNES punya kerjasama dengan kampus internasional, kampus Eropa, yang kemudian menawarkan pertukaran pelajar dengan beasiswa. Nah, kebetulan dulu saya dapat untuk di Leipzig. Ini jadi bukti ya kalau kita punya kartu mahasiswa kan bukti ya kita pernah kuliah di sana. Jadi di Leipzig Universitat gitu. Nah, ya jadi ya. Ciba. Nah, terus Ciba juga. Kalau Ciba dulu lebih ke ini ya, lebih ke short course sama Profesor Josafat. Mas Koko juga kan dulu sama Profesor Josafat ya ke Ciba ya? Betul, Sama. betul. Ya, terus ini juga Leipzig. Gitu. Nah, mungkin itu ya. Jadi kalau misal pengen tahu tentang beasiswa Erasmus seperti apa, karena tadi udah dijelasin sama Mas Koko, saya negara beda. Kalau teman-teman
mata kuliah di fakultas lain. Nah, saya ngambil mata kuliahnya di negara lain. Jadi kayak semester ini saya lagi ada di Hungari, semester depan harus di Yunani, semester depannya lagi harus di UK, dan nanti semester keempatnya di Vienna misalnya. Jadi kayak gitu. Beasiswanya lumayan besar, 1 bulan kita punya uang jajan, kalau dirupiahin lumayan besar ya, 17 juta. Jadi ini biar teriming-iming kan ya Mas Koko, tujuannya kan ya. Harus di-mention itu, harus di-mention itu. Ya. Terus kalau misalnya beasiswa yang lain mungkin tiket pesawatnya dibeliin, kalau kita tiket pesawatnya bisa beli sendiri dan uangnya bisa buat beli tiket bisnis. Jadi kalau mau beli tiket pesawat bisnis pun bisa dengan beasiswa Erasmus gitu. Kalau apa lainnya kuliah jalan-jalan ya, bukan jalan-jalan sambil kuliah. Karena tetap ya kalau misalnya IP-nya sampai turun atau di bawah ini rata-rata ya kita bakal kena sanksi. Bisa juga di-stop beasiswanya, jadi tetap harus belajar. Terus gimana caranya bisa punya trik and trick bisa dapat beasiswa? Satu hal ya, semua yang saya dapatkan insight-nya dari semua yang terjadi adalah dapat beasiswa ke luar negeri itu bukan sesuatu yang instan. Sama sekali tidak instan. Karena salah satu yang pasti dilihat dalam semua pencari beasiswa itu adalah CV. Tapi bukan kemudian CV yang desainnya cantik, tapi apa isi CV-nya. Jadi, terus gimana cara ngisi CV? Cara ngisi CV-nya ya pada saat teman-teman masih kuliah. Ya, kalau dulu saya dari S1, dari semester 1. Jadi, ibaratnya kalau kita masuk kuliah kan kita jadi selembar kertas yang kosong lagi ya, karena kalau kita masukin CV dari SMA ya beda ya, udah beda dunia. Jadi, kita jadi selembar kertas yang kosong. Makanya dari semester 1 dulu harus nih ngapain ya kalau misalnya mau dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Berarti yang pasti bahasa Inggris harus bagus. Gimana caranya bahasa Inggris harus bagus? Belajar. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya belum bisa bagus, ya belajar maksimal. Terus kemudian dari sisi track record. Jadi kayak tadi, menulis kalau S2 dan teman-teman memang fokusnya kepada riset, penelitian, maka kemudian menulis paper publikasi itu adalah sesuatu yang mutlak, harus ada gitu dalam CV. Terus kemudian apalagi dari sisi jaringan ya, mungkin teman-teman ini coba dekati Mas Koko ya. Karena nanti suatu hari ketika kalian lulus, kalian itu butuh reference letter atau surat rekomendasi. Nah, kalau kalian belum pernah ngobrol sama Mas Koko atau belum pernah bantuin Mas Koko penelitian, penulis, kan kalau ujung-ujung ditemui, Mas minta recommendation letter kan itu gimana gitu ya. Jadi teman-teman harus mulai membangun nih relasi sama dosen-dosen atau mungkin kalau yang punya kalau kayak saya misalnya di organisasi, misalnya organisasi yang Youth for Climate Change ini di Indonesia perubahan iklim, maka mereka juga bisa jadi gitu ya. Jadi merekomendasikan bahwa ini anak nih nggak cuma akademik, tapi juga dia organisasi sosialnya maju. Misalnya teman-teman yang pengen ke United States, ke Amerika, ke Swedia, dan ke Australia, nah mereka ini tipe pencari beasiswa yang butuh orang-orang yang jiwa sosialnya tinggi. Nah kalau kayak gitu, reference letternya nggak bisa cuma dari dosen. Nah kalau saya kebetulan karena saya lebih ke yang akademik, jadi ya reference letternya cukup dosen gitu dan bos dulu pas kerja di Lembaga Pendidikan Olimpiade Indonesia. Terus apa lagi? Nah, mungkin itu dari CV. Kalau dari motivation letter, nah sekali lagi ya, sama sekali tidak instan. Dulu saya belajar nulis motivation letter juga dari semester 3. Jadi dari semester 3 sudah mulai gimana belajar menulis motivation letter yang baik. Bahkan sampai saya mencoba apply, kalau teman-teman tahu ya, saya itu apply sekitar 15 pertukaran pelajar dan bayangkan semuanya gagal.
Dan hanya berhasil yang terakhir waktu itu, ya Allah bismillah ini yang terakhir karena sudah semester 7, malah dapetnya Erasmus. Yang terakhir Jadi tapi waktu terbaik itu ya. dapet Erasmus, iya dikasih yang terbaik. Karena mungkin memang harus ditempa dulu, bikin motivation letternya harus jadi bagus dulu, CV-nya harus udah penuh dulu mungkin, seperti itu. Iya, siap. Ya, mungkin itu ya, 5 menit apakah menjawab Oke. tips and Barangkali trick? bisa sedikit saya simpulkan awal ya, bukan kesimpulan akhir, bahwasanya berlian itu tidak akan menjadi berlian apabila dia tidak ditempa dengan tekanan yang tinggi gitu kan. Oh, iya. Luar biasa ya, bijak sekali. Oke, dan ini bocoran aja, Mbak Isna ini kalau di forum asisten kebetulan kami dulu di UGM punya forum asisten sampai sekarang ya. Itu Mbak Isna itu adalah orang yang paling giat, kekeh, dan nekat segala cara untuk menyiapkan diri ke beasiswa. Jadi luar biasa Mbak Isna ini menjadi panutan kami juga. Beliau mondar-mandir itu sendiri loh. Jangan kalian salah berpikir bahwa oke lah UGM yang kemudian ada banyak jalan. Enggak. Kalau nggak percaya tanya Mbak Isna. Mbak Isna dulu lari pontang-panting sana sini untuk mengejar apa yang beliau mau begitu ya. Terus kemudian untuk apapun yang dilakukan Mbak Isna yang tadi dikatakan sangat bermanfaat. Jadi misalnya seperti penelitian bersama dosen. Terus kemudian nanti menulis artikel, rubrik berita gitu ya. Atau artikel-artikel kecil-kecil lah. Itu juga jangan kalian pikir itu sebagai sesuatu yang mubazir gitu. Itu akan sangat bermanfaat karena nanti kalian bisa minta surat keterangan asistensi misalnya, surat keterangan pernah melakukan asistensi dosen siapa atau penelitian apa yang kemudian ditandatangani oleh pimpinan institusi sebagai dekan misalnya. Nah, itu akan sangat bermanfaat. Dan jangan kalian pikir juga semua dari materi ya, karena apa yang kita lakukan sekarang apabila kita niatkan untuk kebaikan, meskipun duitnya sedikit, tapi insya Allah ke depan akan kita dulang hasilnya dengan lebih banyak. Seperti Mbak Isna ini. Dan ini cerita juga Mbak Isna, dulu saya di Ciba dan di NTNU itu dari mulai S1 sampai kemarin lulus S3, ya alhamdulillahnya dari duit beasiswa yang kemudian saya ngiritnya luar biasa itu bisa bangun rumah, Mbak Isna. Jadi ini untuk motivasi teman-teman juga. Karena memang banyak sekali duitnya. Gitu ya. Nggak munafik kita butuh duit gitu ya. Kalau Mbak Isna ini keliling Eropa, teman saya ada Erasmus juga, itu dari HI UGM. Dia kerjanya keliling Eropa, pulang balik ke Indonesia, dibiayai, pakai pesawat yang luar biasa. Jadi, ayolah, kita semangat semua. Mas Basit, Mbak Isna, monggo ada tambahan? Iya, mungkin ini ada pertanyaan titipan, Mbak Isna, tentang beasiswa Erasmus itu sendiri. Nah, beliau ini bertanya, perbedaan Erasmus dengan beasiswa lainnya itu apa ya? Misal, jika ingin melanjutkan studi ke negara lain, misal dari ke Perancis itu, apakah satu negara dengan negara lainnya itu persyaratannya berbeda? Gitu. Oh, baik, pertanyaan yang luar biasa. Jadi gini, teman-teman, kalau Erasmus ini dia tuh bukan beasiswa yang kayak, maksudnya mungkin teman-teman yang beasiswa yang paling ngetren sekarang di Indonesia itu adalah LPDP ya. Nah, kalau LPDP kan kita milih satu negara dan satu kampus. Nah, kalau Erasmus ini sedikit berbeda. Saya share screen lagi ya, biar sedikit kebayang, soalnya agak sedikit rumit. Jadi gini, nah, jadi kalau teman-teman tertarik nih, langsung cek aja ini. Jadi langsung cek aja di Google teman-teman, bit.ly/beasiswa EU, atau kalau teman-teman nggak ribet gitu ya, masukin aja EMJMD. Jadi dari singkat dari Mundus Joint Master Degree ini. EMJMD, ketik aja di Google, teman-teman nanti langsung bisa lihat list seperti ini. Jadi ini adalah list dari semua program yang ditawarkan. Nah, dalam masing-masing program yang ada di dalamnya ini, mereka itu sudah mempaketkan apa saja kampus yang akan kalian masuki gitu. Jadi beasiswa ini memang sengaja dibuat untuk kita harus kuliah di lebih dari satu negara.
minimal 3 negara. Jadi namanya adalah konsorsium. Konsorsium, jadi kayak 3 kampus, 3 negara berbeda, ya. Itu punya satu program. Nah, contohnya program saya. Ini program saya namanya MESPOM. Singkatannya adalah Master in Environment Science, Policy and Management. Budapest, Hungari, dan kemarin tidak ada corona, harusnya saya berangkat ke Greece, Yunani, dan bersama saya bakal berangkat ke UK. Teman yang memilih Lund dan serempat saya bisa milih universitas yang tadi, atau bahkan milih di Kanada di saya. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik, misalnya ada teman-teman yang tertarik tentang belajar tentang urban, ini ada namanya Four Cities. Jadi dia adalah belajar tentang kota ya, kota yang ada di Eropa. Jadi mungkin teman-teman bisa kepoin gitu. Terus nanti gimana Kak? Kan kuliahnya 4 kampus, nanti ijazahnya ini ada cap 3 universitasnya. Dan ada beberapa kampus yang ijazahnya itu lebih dari 1. Nah, kalau saya besok insya Allah ijazahnya lebih dari 1. Jadi dari Manchester saya punya ijazah, dari CU saya punya ijazah, dari yang AGI dari Yunani juga punya ijazah. Nah, bedanya lagi beasiswa Erasmus dengan yang lain adalah jadi kita itu sudah dibayarkan semuanya tuition fee semesterannya, tapi kemudian setiap bulan kita juga dapat uang jajan yang harus kita kelola sebagaimana kita bisa tinggal di rumah, di apartemen, di dorm, apapun itu, dan kita harus bayar bayar asuransi ya, kalau di luar negeri wajib asuransi gitu. Jadi setiap bulan kita dapat 1.000 euro gitu. Dan kita nanti sistemnya adalah remis kalau berangkat tadi ya, makanya tadi bisa beli tiket pesawat bisnis, karena kalau misal contohnya kita refer ke beasiswa LPP atau beasiswa kayak Chevening gitu ya, mereka itu tiket pesawatnya dibelikan. Nah, sedangkan kalau Erasmus itu kita harus mencari sendiri. Jadi kalau bedanya Erasmus dengan beasiswa lain, kalau boleh saya sampaikan, kita diajak untuk lebih mandiri, mengelola apapun sendiri gitu ya. Bahkan kalau Erasmus ini kita nggak ada kayak keberangkatan itu hanya upacara pelepasan, bukan yang kemudian kayak PK teman-teman tahu ya, kalau di LPP itu kayak persiapan keberangkatan, kalian di training dulu, bahkan kalian bisa ngambil kelas bahasa kayak di les-lesin gratis gitu. Kalau di Erasmus nggak bisa. Kalau di Erasmus itu bisa dibilang untuk orang-orang yang sudah siap. Jadi yang sudah siap langsung menghadapi hidup kampus dan langsung menghadapi seperti itu ya. Jadi menghadapi ya harus manage sendiri apapun gitu ya. Bahkan dari berangkat sampai nanti gitu. Jawab? Ya, intinya bisa jalan-jalan lah sekalian di mana Ya, ijazah betul. ijazahnya juga mungkin salah satu penariknya dengan beberapa kampus besar di dunia sekaligus mendapat seperti itu ya. Yes. Halo.
Halo, saya tidak mendengar suara. Oke, mohon maaf tadi mati lampu, terus ini sudah kembali. Oke. Oke, baik Oh Mas iya, Basit, ya. monggo dilanjutkan. Oke, Pak. Mungkin itu aja, Pak, yang terakhir dari sesi diskusi kedua ini. Mungkin Bapak punya beberapa kesimpulan akhir atau beberapa pengantar terakhir. Monggo. Oke, siap. Terima kasih Mas Basit dan Mbak Isna. Mungkin closing statement dari saya ya. Barangkali nanti Mbak Isna sama Mas Basit ada closing statement. Intinya adalah barangkali Mbak Isna melihat apa yang Mbak Isna tulis sebagai sesuatu yang sederhana gitu ya. Karena memang bidang beliau. Dan semua orang punya pandangan lain yang mungkin misal keahliannya dia menjadi sesuatu sederhana untuk ditulis. Tapi jangan takut untuk menuliskan hal tersebut itu loh. Karena sesuatu yang sederhana barangkali itu menjadi sangat wah bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo mulai dari sekarang kalian biasakan untuk curiosity-nya ditingkatkan. Gitu ya. Jadi rasa penasarannya ditingkatkan. Kalian di sini di perguruan tinggi itu diamanahkan oleh bapak ibu kalian, apalagi misal bapak ibunya sudah nggak ada ya, atau bapak yang nggak ada, ibu yang nggak ada, itu amanahnya akan lebih besar lagi, karena dengan kalian sekolah, dengan kalian menuntut ilmu, itu kalian beribadah. Bila kalian terus melanjutkan ibadah tersebut, itu menjadi amal jariah bagi bapak ibu kalian yang sudah tiada, misal. Kemudian, apalagi kalau kalian menjadi penerima beasiswa dari pemerintah gitu ya, mau bidik misi, mau apapun itu dana yang saya, Mbak Isna, dan penduduk Indonesia lainnya sumbangkan dari pajak untuk kalian. Jadi itu amanah kami bangsa Indonesia untuk kalian. Jadi jangan sia-siakan apa yang kami berikan untuk kalian. Terus yang ketiga, jangan kalian lelah untuk terus menulis. Gitu ya. Terus kemudian kalau misal kalian ketakutan untuk submit tulisan kalian, ajak Bapak Ibu dosen. Kalau misal kalian enggan dengan saya, boleh dengan siapapun, terserah, monggo. Karena dengan COVID ini sebetulnya perguruan tinggi memiliki apa ya, sesuatu yang positif gitu loh. Dana-dana yang tidak dilimpahkan untuk kegiatan operasional, kemudian dilimpahkan untuk hal-hal yang bersifat non-operasional, seperti menulis dan hibah. Dan itu dananya luar biasa banyak. Mungkin teman-teman di sini, yang teman-teman asisten riset sudah tahu itu dananya untuk apa saja gitu ya. Jadi kalau misal kalian tidak punya uang untuk proofreading, untuk translating, terus untuk submitting, itu boleh kalian curhat ke Bapak Ibu dosen atau asisten peneliti, biar nanti dijembatani seperti apa. Dan wallahi itu nggak akan apa namanya sia-sia untuk kalian. Apapun kalian besok pekerjaannya ataupun apapun kalian masa depannya nanti. Itu terima kasih Mas Sid, monggo. Mbak Isna kalau ada 1-2 patah kata penutup. Ya, oke ya buat saya kata penutupnya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi berjuang ya, teman-teman semua lagi berjuang, saya juga lagi berjuang. Mari kita berjuang dengan sepenuh hati, dengan maksimal ya, sampai titik darah penghabisan. Nah, tapi semoga titik darah penghabisan ini benar-benar tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Kita berusaha semaksimal yang kita bisa, ya seperti yang Mas Koko sampaikan, memaksimalkan semua fasilitas yang kita dapatkan sebagai bagian dari kita responsibel terhadap semua yang sudah mendukung kita, baik dari orang tua, dari negara, ataupun dari beasiswa dan seterusnya. Buat teman-teman
jalan masih panjang, jadi teman-teman perlu ya, kalau dari saya perlu, kita perlu memikirkan gitu ya dari sekarang, apa-apa yang mungkin mau kita lakukan di masa depan, bangun sedikit demi sedikit, tapi pasti gitu ya, jangan pernah lelah buat terus berusaha, mencoba, dan bertanya, dan mungkin teman-teman butuh gitu ya sosok-sosok yang menginspirasi seperti Mas Koko, dekati orang-orang itu, karena saya percaya bahwa ketika kita dekat dengan ketika kita ingin sukses, maka kita harus mendekati orang-orang sukses. Maka carilah orang-orang sukses di sekitar Anda dan jadikanlah teman baik dan dapatkan ilmu sebanyak mungkin dari mereka semua. Dan tetap menjadi pribadi yang selalu membanggakan bagi Indonesia. Selamat berjuang buat kita semua. Iya, cukup sebagai pengantarnya atau kesimpulannya dari saya sih, digarisbawahi, kalau dari saya, kita harus tetap berkarya ya, apapun itu, sesederhana apapun itu karyanya, tapi suatu saat nanti pasti melahirkan sesuatu yang luar biasa seperti itu. Nah, relate dengan hal itu, sebenarnya kami dari LDG, Gadis Diskusi Geosfer, akan membuka sebuah open submission lah. Intinya tulisan-tulisan yang kekinian, tulisan-tulisan tentang geosfer, tapi menggunakan bahasa-bahasa populer atau bahasa pop. Nah, kami akan menerima hal itu. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin memaparkan tulisannya melalui media apa, nah kami bisa membantu atau sebagai wadah di situ. Mungkin itu teman-teman untuk diskusi kedua kali ini. Jangan lupa juga untuk diskusi selanjutnya, diskusi ketiga yang diadakan besok hari Rabu. Jangan lupa juga terus pantengin media kami untuk PPT atau materi yang disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya kami akan upload melalui media-media kami. Mungkin dari itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Eva, Mbak Isna, Ini ya. dan teman-teman. Semangat.